Selamat malam, pagi, atau siang bagi yang menonton. Sudah makan apa kalian hari ini? Semoga makanannya bergizi semua ya, agar tidak ada gizi buruk. Ya, jika ya ada yang belum tahu saya, bisa kenal dengan Fauzan. Ya, panggilannya bisa Ojan atau Ozan, sesuka kalian. Yang penting nyaman, jika tidak nyaman tidak perlu dilanjutkan. Ini mungkin ada yang belum ketemu atau sudah lama tidak berjumpa. Bagaimana kabar teman-temanku maupun sanak-sanak saudaraku? Semoga kalian tetap bahagia, tersenyum walau kita jarang berjumpa. Kabarku sekarang sangat baik. Terlepas dari sebuah hal yang lalu, sungguh baik kabar hari ini. Lanjut cerita ya. Kuliahnya gimana? Ini pertanyaan yang sungguh menjengkelkan ya. Kuliah dari 2019 ya masuk. Awalnya lancar. Namun tiba-tiba ada sebuah virus yang menyerang. Kuliah offline hanya 1 semester itu kuliah apa? Kuliah kok online? Awalnya berpikir seperti itu ya. Ternyata kuliah online enak juga. Karena tinggal nyontoh tidur online kelas ya, tinggal tidur, tapi waduh tidak ada interaksi sosial. Bagaimana cara kita membangun relasi? Karena virus ya, semua rencana tidak sesuai ya, menata ulang kembali. Lalu bagaimana itu menata ulang kembali? Kita harus ya susun satu-satu ya, tidak semudah apa yang dipikirkan dan tidak semudah apa yang kita harapkan. Mungkin kalian berpikir kuliah saya masih tetap sama di 2019. Tentu saja tidak. Ya, di mananya di Unisbang, mengambil kelas malam atau sore ya. Ya, lagi-lagi hanya 1 semester. Sungguh tragis sekali. Enggak, bukan 1 semester. Maksudnya berjalan 1 semester kan cuti lagi. Ya, lagi-lagi apa? Iya, cuti. Dikit-dikit berhenti. Itu perkuliahan atau ya numpang sekedar lewat. Sungguh ironis ya. Ya, sekarang karena di Unisbang ya semester 5 progresnya tidak lancar sih. Kembali lagi berbicara pada diri sendiri, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dicapai, jalan mana yang harus dipilih, riset dahulu, pengennya seperti apa, jadinya seperti apa. Ya, sebuah kehidupan jika dilakukan sendiri tanpa ada yang membantu, ya kau harus gagal dahulu untuk belajar. Karena jika orang yang hidup sendiri ya, dari dulu sendiri, gini-gini sendiri, ngurus sendiri, tidak ada yang bantu ya, terima resiko, tidak perlu menyalahkan situasi maupun kondisi. Itu sih. Karena cuti ya, sekarang sih kerja ya. Ya sebelumnya freelance saja sih ya, freelance sortir di gudang, tapi freelance, tidak terikat perusahaan. Namun ya masih mencari perusahaan yang dapat menerima saya, yang sesuai kualifikasi dan yang lainnya. Yang penting sesuai lah benefit, terutama gaji ya. Untuk sendiri ya bisa menghidupi. Kesibukannya ya cari-cari kerja sih. Cari kerja dan planningnya mau liburan. Kemarin ke perahu ya, pertama kali muncak, pikirnya tuh sulit karena punya riwayat kaki kecelakaan ya. Pikirnya sulit, ternyata sampai dari pos 1 atau base camp sampai puncak aman-aman saja. Dan memuncak mendaki adalah pengalaman luar biasa ya. Pengalaman luar biasa ya, karena kita harus bersyukur adanya ciptaan yang seindah itu ciptaan alam. Manusia pun juga ciptaan yang indah, namun tidak selalu indah karena ciptaan manusia atau wanita memang tidak selalu indah. Kita sendiri yang harus bisa membuat indah dengan sama-sama ada value tersendiri, feedback tersendiri. Itu pertama mendaki, biar diselingi kalimat-kalimat puitis. Karena konon katanya kalau orang habis muncak pasti menggunakan kalimat puitis seperti Firsa Bersari. Kenapa orang-orang hanya selalu muncak selalu mendengarkan dari Firsa Bersari? Kenapa tidak ada yang lain? Itu mengapa? Atau kalau ada yang mau liburan, ayo ikut saya ngajak tapi nggak biayai.
saya cerita random saja. Ya yang selama ini nongkrong ya solidaritasnya ada. Untuk orang yang sosialnya nggak terlalu tinggi ya bertemu orang yang sosial tinggi membuka warna baru. Seru tongkrongan. Ya mungkin ada kejadian lah yang lalu awal-awal saat SMA yang itu membuat tiba-tiba hening. Padahal itu lagi liburan ya. Itu orang yang emosi tidak bisa dikontrol. Coba tebak itu siapa? Jika Anda menebak dengan benar, saya kasih voucher Indomaret. Anjir. Itu YTT aja. Perlu dibenahi oleh orangnya sendiri. Mengapa kok dia melakukan itu? Ya semoga yang belum berjumpa mungkin belum berjumpa dalam waktu dekat atau yang sudah lama belum berjumpa ya silaturahmi lah. Silaturahmi tidak harus secara langsung, bisa chatting saja. Atau kita perlu menjemput agar kamu keluar dari zonamu yang zonanya sudah hitam putih ya. Hubungi kontak di bawah ini. Ya, cerita-cerita gini kalau cuma cerita kehidupan dan sebagainya tidak enak kalau tidak ada asmaranya sedikit-sedikit. Ya apalah orang hidup di saat ini tidak ada cerita asmara. Kamu mau hidup dengan rumput? Tidak bisa, Anda bukan kambing. Cerita asmara yang sia-sia ya. 1 tahun tuh sia-sia loh. Mengeluarkan tenaga, effort, material, ya waktu. Terkadang ada waktu yang seharusnya digunakan produktif ya. Namun karena asmara lebih besar daripada produktif yang dicapai ya jadi gila. Karena Anda jadi gila terhadap asmara, Anda lupakan tujuan yang sudah direncanakan sih. Ya itu asmara 1 tahun yang tiba-tiba selesai. Karena asmara tiba-tiba selesai, mari kita berpetualangan mencari ratu-ratu terbaik di luar sana. Ratu yang selalu bisa mendampingi raja, yang bisa ada kita punya value segini ya value-nya segini. Ada feedback di antara kedua insan karena ya harus tetap ada komunikasi. Oke, itu asmara saya. Sungguh menyedihkan ya. Kenapa kok sungguh menyedihkan ya? Saya tidak pernah lancar ya dalam urusan asmara. Apa saya dikutuk ya? Iya, asmara tidak selalu lancar. Paling lama yaitu 1 tahun. Ada yang tidak ada 1 hari, ada yang seminggu. Sungguh ngenes ya. Apa perlu harus dijodohkan? Oh ya tentu, tergantung wanitanya. Dijodohkan itu wah sulit sih. Awalnya memang ada rencana dari ya salah satu keluarga bilang kalau umur segini belum dapat dijodohkan. Cuman orang dulu sama orang sekarang beda ya. Pemikiran tentang perjodohan bisa tidak lancar tidaknya kan ya dari diri kita. Tanpa ada saling bertemu tiba-tiba klek, wah nanti ya rantainya putus lagi. Rantai putus dibenerin lagi, wah putus lagi ya gak bisa. Harus menemukan komposisi ya tepat. Ya agak gampang perjodohan. Ya semoga keluarga saya paham ya. Dari tadi kan sudah cerita ya A sampai Z, asmara. Kita cuman cerita kehidupan tapi tidak lengkap kalau aku belum cerita salah satu kesukaan ya. Kesukaan kenapa kamu tetap ingin hidup ya, yaitu sepak bola. Sepak bola memang sudah jadi bagian hidup ya, karena ya dari dulu sekolah sepak bola, suka bola, dan walaupun sekarang sudah tidak menekuni sepak bola tetap menjadi bagian di hidup. Kalau perihal kesukaan klub mana, ya kalian semua tahu lah, The King of England, Manchester United itu klub populer tertinggi ya mungkin di dunia ya, karena semua orang tahu. Siapa yang nggak tahu? Jelek pun ada yang tahu, saat menang atau juara pun semua tahu. Kita fansnya selalu ada. 6 tahun gak juara pun selalu muncul, coba yang lain, langsung pindah. Itu karbitan atau fans jati? Ya cerita MU kan salah satu fans terbanyak 1/4 penduduk di bumi. Anjay. Terus apakah ada keinginan untuk ke Old Trafford? Oh tentu ada. Cara untuk ke Old Trafford ya kita harus mungkin menyisihkan ya hasil kerja keras kita untuk sampai ke sana. Biayanya juga agak sedikit ya, daripada untuk jangan nanti menyongsong ke agama. Saya takut ke Old Trafford masih menjadi impian
semua orang ya pendukung Manchester United dengan harga yang tidak murah, nanti pasti ada jalan. Kalau setelah Manchester apa ada yang harus dikunjungi, ya mungkin hanya stadionnya saja dan kotanya ya. Kalau sampai London mungkin harus nambah budget karena ya lumayan jauh ya. Kecuali harus minta-minta dulu di pinggir jalan dengan juggling bola, nanti dikasih kan orang sana ramah-ramah terhadap orang yang bisa berbakat. Kecuali sini tidak diapresiasi ya. Kenapa kok tidak diapresiasi? Ya uang juara saya dulu mana, lumayan itu uang juara saat SSB. Mungkin udah jadi nasi ya. Udah jadi nasi itu maksudnya ya udah dibelikan orang tua jadi nasi ya. Duh, nggak apa-apa wis. Namanya anak kecil dulu tuh apa bisa megang uang? Bisa sih, paling buat PS-an. Sampai rumah ada sapu. Buat apa sapu? Ya buat bersih-bersih tuh. Itu saja yang bisa disampaikan. Nek wong ono salah di ngapura, Gusti Allah yang ngapura. Kowe hambene ra ngapura. Tak idoni. Nantikan untuk episode kode kedepannya atau yang lainnya. Tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa ya subscribe dan like, share juga karena berbagi itu indah. Kalian berbagi tentang konten atau channel ini, semoga rezeki ada lancar lah. Ya kali kalian kerja terus rezeki lah nggak lancar, itu kerja apa dikerjain? Oke, see you. Selalu ada pertemuan, karena pertemuan juga kita saling bertatap muka. Karena saling bertatap muka kita bisa saling komunikasi, bisa saling silaturahmi. Maka dari itu tetaplah saling bersosialisasi, karena sosialisasi akan membuka relasi yang baik ke depan. Maka dari itu sampai jumpa di lain waktu agar kita bisa bersosialisasi kembali. Anjay.